Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Nah, ini kita sudah sering dengar ya kalimat ini, bahwa ketika Allah berfirman, ketika kami berfirman kepada para malaikat. Nah, jadi sebenarnya ini nanti saya berharap tidak pada, saya akan membuat pertanyaan retorik ya, pertanyaan yang sifatnya mantik, sifatnya logika. Tapi nanti sampean, saya sudah disclaimer sebelumnya ini, nanti sampean jangan terpacu pada pertanyaan itu, tetapi sampean sedang tak ajak untuk nanti refleksinya kepada diri kita, ya, refleksinya kepada diri kita. Sudah siap? Jadi gini. Jadi kalau kalimatnya begini. Wa idza qulna lil malaikati isjudu. Kan gitu. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, berarti Allah sedang berfirman kepada siapa? Coba ayo. Berarti Allah sedang berfirman kepada siapa? Malaikat, guys. Oke. Allah sedang berfirman kepada para malaikat. Apa perintahnya? Isjudu, bersujudlah. Kalian tunduk patuhlah, kan gitu. Berarti yang diperintah untuk bersujud dan tunduk patuh siapa? Yang diperintah di situ untuk tunduk patuh kepada Adam siapa? Malaikat, Gus. Oke, kalau malaikat, ayo. Sekarang selanjutnya kalimatnya. Fasajadu, maka para malaikat bersujud. Benar tahu? Maka fasajadu. Jadi wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, taat tunduklah kalian kepada Adam. Begitu. Fasajadu, maka malaikat lalu kalimat selanjutnya berarti malaikat yang diperintah Allah itu sujud. Lalu kalimat selanjutnya illa iblis, kecuali ujuk-ujuk ada iblis kepada malaikat. Kok ujuk ada iblis? Tak ada di situ kepada iblis. Berarti di antara malaikat itu ada iblis yang berhati iblis. Loh, lah ini nanti yang di antara para malaikat ada iblis. Oke. Kalau di antara para malaikat ada iblis, maka fasajadu, malaikat semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis berarti di antara para malaikat tidak sujud. Kalau gitu, iblis tidak sujud kan ya pantas. Wong dia tidak diperintah, wong perintahnya kepada para malaikat. Izin, Gus. Kenapa, Pak? Jadi maksudnya Allah berfirman kepada malaikat itu termasuk semua ciptaan Allah. Bagaimana kita berkesimpulan begitu? Kan gitu. Karena Allah sudah menciptakan makhluk yang lain, Gus. Kecuali Adam. Adam kan baru. Ya, artinya Adam itu nanti untuk khalifah di bumi. Maka yang diperintah bertunduk pada Adam ya sesuai kekhalifahannya yang ada di bumi saja toh. Ya. Ayo, coba. Siapa tadi? Mas Junet. Apa Mas Junet? Izin, Gus. Apa? Kalau dulu Pak Guru menerangkan begini, Gus, kurang lebihnya. Enggak, sebelum ke pertanyaan saya saja. Iya, sebelum peristiwa sujud itu sebenarnya semuanya disebut malaikat. Nah, setelah Allah memerintahkan untuk sujud itu, yang patuh disebut malaikat, yang tidak patuh disebut iblis. Disitulah terjadinya Bentar. Saya mau tanya Mas Junet ini. Mas Junet, Yai Junet.
Coba, itu tadi jawaban Mas Tris. Coba Yai Junaid dari Riau. Coba, apa begitu Mas Junaid? Coba saya pengen dengar. Ayo Mas Junaid. Ini santri kawakan ini. Apa benar begitu yang dulu biasanya kalau nemeni tamu Pak Guru, setiap kali nemeni tamu Pak Junaid? Ayo gimana Pak Junaid? Gini, Gus. Jadi padahal memang perintah itu untuk para malaikat, karena memang waktu itu kan semuanya malaikat. Namun setelah terjadi peristiwa itu akhirnya yang nggak mau sujud disebut iblis, dan yang sujud disebut malaikat. Gitu ya. Oke. Sekarang Oke, enggak apa-apa. Saya berangkat dari jawaban Junaid, Gini. Coba kita analisis sekarang. Nanti tapi jangan berputar pada itunya, tetapi lebih refleksi kepada diri kita ya. Kita ayo belajar cerdas. Jadi gini. Di sini disebutkan wa idza qulna, dan ketika kami berfirman lil malaikati. Ayo coba nanti ikuti pertanyaan saya ya. Kami berfirman kepada para malaikat. Berarti firman itu, perintah itu secara lafadz di sini kepada siapa? Malaikat, Gus. Kepada siapa? Malaikat. Bentar Pak majukan, yang lain saya ingin dengar. Kepada siapa? Kepada malaikat. Kepada para malaikat. Berarti yang diperintah taat tunduk adalah malaikat. Saya mau tanya sekarang. Kaitannya dengan ayat yang kemarin. Ketika Allah berfirman hendak membuat manusia, ya, itu juga perintahnya kepada Allah berfirmannya kepada siapa? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idza qala, dan ketika berfirman Allah lil malaikati kepada malaikat. Lalu ya, pada saat itu para malaikat juga berkata ataj'alu fiha, apakah engkau akan membuat di dalamnya mayyufsidu fiha, orang yang akan merusak di dalamnya, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Siapa yang ngomong gitu? Para malaikat. Berarti semuanya dialog itu kepada para malaikat. Termasuk perintah untuk bersujud juga kepada malaikat. Lalu fasajadu, semua sujud illa iblis. Kok ujuk-ujuk ada iblis? Berarti benar, iblis itu dulunya adalah bagian dari malaikat. Dulu iblis itu malaikat. Apa buktinya? Satu, dalam banyak hadis disebutkan bahwa iblis itu sebelum Adam diciptakan tidak pernah satu kali pun tidak pernah satu kali pun tidak taat pada Allah. Sujud taat tunduk patuh kepada Allah. Sujud taat tunduk patuh kepada Allah. Itu artinya apa? Dia adalah memiliki ciri sifat-sifat malaikat. Tunduk patuh. Gitu loh. Nah, ketika dia tunduk patuh, lalu perintahnya usjudu, bersujudlah kepada Adam. Kemudian tadinya waktu di Allah bisa jadi gitu ya. Yang mempertanyakan tadi kan para malaikat, dan juga yang di dalamnya ada iblis mempertanyakan tadi. Nah, ketika mempertanyakan tadi, lalu pertanyaannya adalah yang bagi yang berjiwa malaikat, lalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadar, tapi bagi yang berjiwa iblis kemudian mulai bengkelo tuh. Mulai apa? Mulai sudah ada ketidaksetujuan itu masih disimpan. Tapi diam karena belum ada perintah tunduk. Tapi begitu ada perintah tunduk, maka yang tadinya mempertanyakan dan masih tidak puas dengan jawaban Allah,
lalu mulai ketika ada perintah sujud tidak mau sujud. Aba wastakbaro, dibilang begitu. Aba wastakbaro, ia menolak bersujud kepada Adam dan karena sombong. Jadi iblis itu dulunya juga malaikat. Benar tadi, dia disebut iblis dan menjadi iblis karena jiwa malaikatnya dikotori oleh kesombongan. Di mana apa buktinya? Dia, iblis ini, golongan iblis ini adalah makhluk yang sejak diciptakan tunduk patuh total. Selanjutnya, kalau kita lihat dari bahasa, malaikat itu diciptakan dari nur. Nur itu kalau kita lihat hurufnya itu ya nun, alif, ra. Sementara iblis itu diciptakan dari nar. Ya, nun, wawu, ra tadi yang siapa? Malaikat. Nur, nun, wawu, ra. Nun, wawu, ra. Nur, cahaya. Sementara iblis itu nar, nun, alif, ra. Wawu dan alif itu seringkali menjadi sesuatu yang sama hanya karena misalnya huruf kalimat sebelum dan sesudah. Satunya cahaya, satunya api, satunya sifatnya dingin, satunya sifatnya apa? Panas. Sama-sama nggak bisa dipegang itu, ya kan? Gitu. Berupa gas tuh. Nah, ternyata iblis itu menjadi api ya karena sombong. Karena panas. Nah, ini yang saya ajak sampean, justru diskusi kita itu adalah lebih ke sana. Iblis itu, malaikat yang menjadi iblis itu karena panasnya, karena apa? Kebangkangannya, karena sombongnya. Jadi dulur di sini wa kana minal kafirin kata Allah, dan mereka dia menjadi orang-orang yang ingkar. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran? Sampean dan saya, meskipun sudah taat tunduk, sudah menjadi Islam yang baik, tapi kalau hati kita itu dipanas-panasi oleh ambisi duniawi, nanti jadi susah tunduk secara total kepada Allah. Ya, apalagi kalau ada sifat sombong. Ya, itu tadi. Meskipun sampean sudah ribuan tahun bersolat, bersujud, tapi kalau kemudian ada sombong meskipun sebesar debu di hati kita, tidak akan bisa masuk surga. Karena sombong itu ganjalan terbesar untuk pintu-pintu surga. Ya itu loh ya. Jadi di sana kita itu, saya ulangi lagi ya. Jadi logika berpikir ini untuk kita, tidak hanya untuk, wah jadi malaikat itu gini ya. Itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk kita tahu. Tapi karena ini berkaitan dengan perilaku kita, saya ajak refleksikan itu. Bahwa iblis itu adalah hamba yang taat tunduk sejajar dengan malaikat dulunya. Sebelum Adam diciptakan. Bahkan ada dalam salah satu kitab disebutkan itu, iblis itu bahkan tidak ada satu jengkal pun tempat di langit yang tidak ditempati sujud oleh iblis, saking taatnya kepada Allah. Dan iblis itu alim, seperti yang kemarin saya sampaikan. Jadi iblis itu alim, satu abid, ahli ibadah, dan sangat ahli ilmu pengetahuan. Oh, lengkap wes. Ahli ibadah dan ahli ilmu pengetahuan. Jadi kalau sampean itu alim, ahli tafsir, ya misalnya sampean itu seorang doktor, seorang gus, seorang kiai, seorang ustadz, seorang syekh, seorang habib atau apapun, ya tidak akan mungkin melampaui keahlimannya siapa? Iblis. Iman. Oh, iblis itu iman banget loh. Dia langsung bertemu Allah. Dari sisi iman.
tapi dia menjadi kafirin hanya karena apa? Aba wastakbar. Apa? Sombong. Jadi kalau saya dan sampean, saya doakan saya juga ya, doakan saya juga. Ya, kalau alim gitu, abid gitu, lalu ada sombong, wes, ya yen, nggak bisa sudah. Itu dulu. Makanya, ayo kita minta perlindungan kepada Allah, dijaga betul dari sifat sombong ini. Dulu pernah saya tak ajak ya. Yang biasanya ini saya mau nulis di sini nanti sampean yang ini ya, yang memberi masukan kira-kira. Saya sudah pernah dulu, jadi tapi ini tak tulis lagi lah, enggak apa-apa ya. Hal-hal yang bisa membuat sombong ya. Nah, sekarang nanti biar ini hal-hal yang bisa membuat sombong. Apa hal-hal yang bisa membuat sombong? Coba saya tulis di sini. Sampean yang nulis. Apa kira-kira yang membuat sombong biasanya apa? Kita tulisnya di sini. Ayo. Apa? Kecantikan atau ketampanan. Oke. Ya fisik rupawan ya. Banyak lagi. Kekayaan. Oke, apalagi? Pamer, Gus. Apa? Pamer. Jabatan tinggi. Jabatan apa lagi? Intelektual, Gus, kepintaran. Keilmuan. Ilmuwan, kepandaian. Oke, terus keilmuan di ilmu apa lagi? Kekayaan, Gus. Itu yang atas kekayaan sudah itu dibaca toh. Apa? Setelah keilmuan apa? Keturunan. Keturunan, Gus. Oke, apa lagi? Kekayaan. Kekayaan. Pengalaman. Oke, apa lagi? Tampanan, Gus. Itu loh, atas sudah dilihat atau dibaca ini loh. Lihat di layar itu loh, yang ketampanan sudah kok dibaca. Ya, apalagi? Pangkat kedudukan. Itu loh dibaca Mas Yasin, jabatan itu dibaca itu loh di layar itu loh. Wah, makanya dibaca di layar, tapi saya tik kok iso. Ayo, apalagi? Merasa lebih tua. Kekuatan, oke. Atau kekuasaan. Nah, oke, ketenaran atau apa? Ketenaran itu apa ya? Keterkenalan ya. Popularitas. Popularitas, oke. Ketenaran, popularitas. Oke, apalagi? Merasa lebih besar kelompoknya. Oke. Mayoritas. Oke, apalagi? Merasa lebih Apa? merasa tua. Oke, kejayaan, jabatan, keilmuan, kealiman ibadah, ya kan? Kealiman atau kekhusyuan, ya kealiman lah. Wes, coba kita lihat ini dulu. Coba kita lihat ya. Sekarang kita lihat nih. Ayo tak share screen yang besar nih, biar tahu. Nah, coba kita lihat. Kecantikan, ketampanan, fisik rupawan. Sering membuat sombong. Siapa yang nggak pengen cantik, siapa yang nggak pengen tampan? Ayo, semua pengen. Kekayaan, siapa yang nggak pengen kaya? Semua pengen. Ayo, nggak berani jawab sampean. Siapa yang nggak pengen ditunjuk jadi jabatan, meskipun ya kadang ada, saya nggak pengen Gus, ya karena nggak mampu aja. Tapi hatinya pengen kan? Seneng kan kalau diangkat? Oke. Siapa yang nggak pengen? Diam dulu Mas Ayo, ini, wah aku kena mana yang paling. Siapa yang nggak pengen keturunan jadi raja? Oh senengnya kalau lihat Pangeran Charles, Pangeran ini, Sultan, sebutannya aja sekarang Sultan, the real Sultan. Semuanya pengen. Siapa yang nggak pengen punya kekuatan, kekuasaan? Siapa yang nggak pengen popularitas? Ya kan?
Sewenang kalau di like banyak orang, statusnya di follow banyak orang, menjadi siapa yang nggak senang jadi mayoritas? Nah, berarti semua senang dengan hal-hal yang membuat sombong. Berarti sampean semua ini kalau usahanya kan mengarah ke sana semua nih. Berarti sampean ini usahanya menuju sombong. Ayo, jangan bantah sampean. Waduh, kacau. Waduh, kacau. Loh, Enggak bantah, Gus. eh, Enggak bantah, Gus. enggak bantah. Salah saya di mana coba? Ini kan saya tanya, hal yang membuat sombong. Sampean yang nulis. Sekarang coba, semua arah apa hari-hari kita menuju hal-hal ini enggak? Meskipun Ya, cuma betul. 1-2. Hah? Betul. Sekarang, kalau menuju hal-hal ini berarti menuju sifat-sifat Sombong. enggak. Berarti kalau kita menuju hal ini, menuju sifat-sifatnya siapa? Iblis. Setan. Oke. Padahal iblis itu tidak mungkin masuk. Surga. Berarti Surga, kita sedang menuju. Surga. neraka. Naudzubillah min dzalik. Wes. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Maka dulur. Hebat. Maka sampeyan tajak dulur ya. Menuju kemana? Menuju ke surga. Dengan cara apa? Kita enggak boleh, bukan kok tidak boleh punya harta, bukan kok tidak boleh punya jabatan, bukan kok tidak boleh membersihkan diri biar tampak bagus, bukan. Tapi hati-hati. Kekayaan, jabatan, rupawannya, fisik itu bisa membawa sampean ke sana. Caranya gimana? Jangan bermaksud itu. Maksudnya gini, ketika kita pakai bedak, ketika kita mandi, itu jangan biar dipuji orang. Ya sekedar bahwa kita harus merawat ciptaan Allah ini, menjaga kesehatan ini, karena innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta sama orang yang bersih, suci. Maka kita ya jangan, kalau punya jenggot dirawat, jangan dibiarkan. Kalau punya mata ya dirawat, minum jamu biar. Nah, kalau punya tubuh ya jangan ditabrak-tabrakkan biar nggak penceng, kan gitu. Kalau punya kulit ya disabuni biar nggak penuh daki, sebatas gitu saja. Jangan sampai, nah ini yang kemudian sampai merubah ciptaan Allah. Karena dagunya kurang lancip, lalu disuntik botox. Ya, yang kayak gini-gini nih yang kemudian mengarah kepada kesombongan. Jabatan, boleh enggak punya jabatan? Boleh. Tetapi jangan karena meminta. Tetapi biarlah itu karena ditunjuk atau diminta, dipilih. Iya. Karena kalau sampean karena meminta, kata Nabi, sampean akan berjalan sendiri tanpa bantuan Allah. Tetapi kalau sampean diminta, artinya benar-benar karena amanah, nah itu nanti dibantu Allah, udah jelas itu. Sama dengan harta juga. Sama apa enggak boleh kaya? Boleh. Kaya itu balungan. Iya kan? Balungan itu sudah. Ada orang yang jungkir balik yang enggak kaya-kaya. Ada orang yang kerjanya biasa, kaya, kan gitu. Memang itu sudah dari sononya. Maka kekayaan jangan jadikan tujuan. Kerja keraslah dan biarkan kekayaan menjadi dampak saja, bonus saja. Kalau sampean nanti berpikir begitu, maka ketika kapanpun agama membutuhkan, sampean itu ndak eman, ndak sayang kepada harta itu. Monggo, monggo, monggo. Nyoh, gitu loh. Apalagi ketika Allah datang kepada sampean, lalu menawarkan perdagangan. Hal adullukum ala tijarah. Maukah kamu aku tunjukkan perdagangan yang tidak rugi? Apa? Jual beli dengan Allah. Apa? Kamu menyerahkan hartamu, jiwamu, tenagamu untuk agama, dan kamu akan kubayar dengan ampunan dan surga. Pada saat seperti itu, monggo Gusti. Loh, gitu loh. Jadi tidak kok dilarang kaya. Tapi kekayaan kalau sampean berani begitu. Kalau enggak berani begitu, ya wis enggak usah. Nah, sehingga itu nanti yang akan menjadikan kita terjaga dari kesombongan. Boleh kita nyari
itu tadi semua. Tapi itu arahnya ya, biar nggak jadi seperti iblis. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Lalu kami katakan kepada Adam dan istrinya, tinggallah kamu di surga situ dengan senang hati dan kamu makan apa saja yang kamu sukai di dalam surga itu. Satu saja. Satu saja. La wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Satu aja Adam, kamu boleh apa saja di surga, kenikmatan yang miliaran kenikmatan itu, pohon kamu yang nikmat kamu, satu saja. Jangan kamu dekati pohon itu. Tuh ya. Jadi kita pun begitu, kamu makan nasi boleh, kamu makan ini boleh, minum itu boleh, wes semua boleh. Hanya jangan minum khamar, jangan makan babi, jangan judis gitu loh. Sebenarnya lebih banyak yang boleh daripada yang nggak boleh kita ini. Iya toh? Kita ini sebenarnya di surganya Allah sudah. Minum air boleh, banyak yang boleh. Ikan teri, ikan apa boleh semua. Ayam mas boleh semua, mentok boleh semua. Daging sapi, daging kuda, daging apa? Rusa, daging kambing, wis boleh semua itu ya kan. Ikan ini semua boleh, buah sekian banyak boleh semua. Tapi hanya tidak boleh 1, 2 aja loh, setan kok ya masih melanggar toh ya manusia ini. Gitulah, makanya belajar dari situ itu. Cukup dengan apa yang diberikan Allah, jangan mau diajak kepada sifat rakus yang hanya akan ditendang dari ketakwaan. Nanti besok insya Allah saya akan terangkan tentang itu ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini untuk menjadi koridor kita supaya kita tidak terjerumus dalam kesombongan, karena sifat sombong itu hanya layak untuk Tuhan. Iblis ditendang karena mencoba memakai baju kesombongan itu. Kalau sampean dan saya mau selamat, jangan sombong, ayo rendah hati ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat menyongsong hari-hari dengan penuh asa. Selasa ini, Rabu apa Selasa? Selasa ya. Selasa penuh asa. Ya, bismillah. Semoga dulu diberkahi Allah dengan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Rezeki yang halalan thayyibah, selamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa Allahumma adkhilna al-bala wal waba wa hasbina min al-jinni wa syaitan wa rabbana natina wa lina astabina Allahumma arfa' darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana man nafaqna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Allahumma syarifal qulub syarif qulubana Allahumma jillan rahmatan wa yadul qadalam farada rahmatah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhamna bil Qur'an.